Alhamdulillah kembali lagi di Sakinah Sayangi Keluarga. Insya Allah berkah. Alhamdulillah selain Umi kita yang ada di sini juga sudah hadir Ustadz Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar? Alhamdulillah bkhair. Ana alhamdulillah wa antum. ما شاء الله أنا بخير الحمد لله ما شاء الله كيف أهلكم وزوجتكم كيف؟ أنا أذهب إلى المدرسة وأنا أرجع من المدرسة. Oh masya Allah, alhamdulillah. Iya, yang lain manggut-manggut aja. Oke, insyaallah. Ya Ustadz Syam sehat. Alhamdulillah. Penuh warna-warni hari ini. Merah, kuning, perpaduan. Ya, Ustadz Syam. Ini berkaitan dengan peranan seorang suami terhadap keluarga. Jadi sebelumnya udah bahas tentang peranan istri. Ya, sekarang suami. Suami. Iya. Harus seimbang berarti. Iya dong. Oh, berarti sekarang kita akan memilih salah satu ayat di dalam surah An-Nisa. Karena termasuk surah yang paling banyak membahas tentang bukan hanya muamalah tapi juga muasyarah. Nanti kita akan bahas sedikit bahwasanya tentang kehidupan suami dan istri. Baik. Tapi tanpa bermaksud menggurui, tanpa bermaksud mengajari, kita ambil daripada Al-Quran. Sekarang pemirsa di rumah boleh membuka Al-Qurannya surah An-Nisa ayat 19. Surah An-Nisa ayat 19. Ya, sudah dibuka Al-Qurannya? Ya, silakan Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ustadz Syam, kalau kemarin peranan istri itu nadanya yang Ustadz bacakan itu nada penegasan. Nada ros. Iya, nada ros. Nah ini sekarang nadanya agak berbeda ini. Nada romantik. Namanya nada jiharka. Jiharka itu ada Melayunya sedikit, ada Indianya, kemudian ya namanya jiharka. Ajam. Kalau ada yang mengatakan juga ini nada ajam gitu. Ya, jadi di luar Arab gitu. Di luar Arab, pantesan nadanya bagi saya baru banget gitu. Dan asik banget mendayu-dayu gitu. Nada itu bebas sebenarnya, yang penting sesuai dengan hukum tajwidnya. Artinya panjang pendeknya sesuai, matnya sesuai. Iya, tadi udah sesuai banget nadanya, tajwidnya. Tapi isinya bagaimana tentang peranan suami? Masya Allah, belum cukup rasanya kalau kita belum mentadaburi ayat daripada yang kami bacakan tadi. Surah An-Nisa ayat 19.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah mengaku ada iman di dalam hatinya, ya kan? Ayat ini dimulai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah mengaku beriman, yang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang-orang yang sudah mengatakan raditu billahi robba, saya ridho Allah sebagai Tuhanku, dan juga wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul wa bil islami dina, dan saya rela Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku, maka dia diberikan perintah atau suatu aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aturan pertama yang Allah katakan, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Tidak halal bagi kalian mewarisi istri-istri daripada orang tua kalian, karena ini adalah ayat ini berkenaan dengan kebiasaan orang jahiliyah. Arab jahiliyah pada saat itu, ketika ayahnya meninggal dunia, maka istri daripada ayahnya atau ibunya itu menjadi warisan. Menjadi warisan untuk anak-anaknya. Bisa jadi yang dikatakan adalah harta daripada istrinya, ayahnya terdahulu diambil semua. Atau bisa jadi lebih keji daripada itu. Lebih keji bagaimana? Ibu tirinya dia nikahin. Ibu tirinya menjadi warisan untuk anak-anaknya. Maka sama sekali Al-Quran turun, Allah menurunkan Al-Quran, Nabi Muhammad datang diutus untuk kita semua, tidak sama sekali menurunkan derajat wanita, akan tetapi mengangkat dan memuliakan sosok wanita, maka diberikan harga yang sangat luar biasa, artinya diberikan penghargaan, dimuliakan seorang wanita. Contohnya pada saat Arab jahiliyah mereka dijadikan warisan bagaikan barang, namun datang Islam mereka bukan barang. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ini awal ayatnya. Kemudian Allah sambung, wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Dan jangan ta'diluhun. Ada kata ta'diluhun. Dari izin Ummi, izin Bang Yadi, dari kata sebelum ayat ini wala ta'diluhunna, dari kata adal, ya. Adal itu sesuatu ketika kita pernah melihat ayam bertelur, ya. Ayam bertelur atau beranak, Bang Yadi? Ya, ayam bertelur. Oh, bertelur ya. Ya, istri saya beranak. Oh iya. Ayam ketika bertelur lalu seakan-akan telurnya susah keluar, itu disebut adal. Contoh atau misalnya binatang yang lain, misalnya kambing melahirkan itu dan dia susah keluar bayinya, itu disebut dengan adol, susah. Jadi sama susah, berarti sama bahasa Betawi sama. Apa itu? Ngeden. Adol, pakai lam, adol ya, wala ta'dhuluhunna. Maka kata Al-Qur'an, jangan kalian susahkan mereka. Kalau kita lihat terjemahan, jangan susahkan, artinya jangan halang-halangi mereka. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, karena seakan-akan seperti ini. Ini ayat ini menjelaskan tentang bagaimana peranan seorang suami. Ada seorang suami yang tidak cinta lagi dengan istrinya. Tapi dia susahkan istrinya. Saya sebenarnya udah nggak cinta, tapi kalau saya ceraikan dia, bagaimana saya bisa dapat warisan daripada mertua saya? Modus. Jadi dia cari-cari bagaimana caranya. Dia sudah tidak cinta, tapi dia tidak ceraikan juga. Dia tidak menjadikannya seseorang yang dihargai dalam rumah tangganya, tapi dia tidak juga melepaskan. Dia bilang begini, kau boleh cerai, kau boleh minta cerai dengan saya, yang penting uang kau berikan kepada saya, rumah yang kita bangun bersama ini adalah hak saya, anak-anak menjadi hak asuh saya, itu namanya wala ta'dhuluhunna. Dan Al-Quran mengatakan itu tidak pantas untuk dilakukan. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, untuk mengambil sebagian daripada harta mereka, illa, kecuali ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau bahasa kasarnya dikatakan si istri memang melakukan zina, kemudian ada dikatakan mungkin si istri punya pacar di luar, lalu sang suami mengatakan boleh kau nikah sama dia, saya ceraikan kau, tapi kau bayar ganti rugi kepada saya. Ini kasus yang mungkin bagi kita lucu, tapi ini pernah terjadi dan mungkin akan terjadi. Lalulah kita masuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Oh, Masya Allah. Pernah dengar muamalat? Ya, muamalah. Ya, muamalah. Muamalah itu apa? Muamalah itu hubungan timbal balik saling menguntungkan. Saya jual beli dengan Bang Yadi. Tapi ternyata pada akhirnya, pada pertengahan bisnis kita, saya ternyata kesal sama Bang Yadi. Aduh, ternyata sifatnya begini. Apakah saya menghentikan jual beli?
Karena saya nggak suka sama Bang Yadi? Oh enggak. Karena bisnis tetap bisnis. Bisnis tetap bisnis, uang tetap uang. Kita tetap masih bisa bermuamalah. Beda dengan wa'ashiruhunna. Rumah tangga tidak disebut dengan muamalah, tapi muasyarah. Muasyarah. Apa itu muasyarah? Apa bedanya dengan muamalah? Kalau muamalah, kalau ada satunya yang baper, mungkin ya bapernya sekedar benci aja gitu. Aduh, rekan bisnis saya ternyata begini orangnya, tapi duit tetap duit. Bisnis tetap bisnis. Tapi kalau muasyarah, kalau udah yang terluka perasaannya, Masya Allah, maka tidak bisa lagi terbentuk yang namanya muasyarah yang baik. Maka kata Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sebelumnya kita sudah jelaskan ma'ruf itu apa. Kalau thayyib adalah untuk dirinya sendiri, khair itu adalah sifatnya yang baik. Tapi ma'ruf adalah kebaikan yang dirasakan oleh dirinya, tapi juga berdampak kepada orang lain. Maka Allah katakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dengan cara yang baik, muasyarah dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa arti kata lainnya? Ma'ruf itu adalah kebaikan yang disepakati. Karena nggak semua wanita, ada juga nggak semua wanita suka bunga, nggak semua istri suka bunga, nggak semua perempuan suka bunga. Ada yang lebih suka emas dibandingkan bunga. Nggak semua wanita suka dikasih coklat. Ada yang lebih suka dikasih sertifikat tanah dibandingkan coklat gitu ya. Apalagi mungkin anak muda sekarang gitu ya, daripada ngasih coklat mending ngasih akad gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Fa in karihtumuhunna. Maka ada kata fa'in karihtumuhunna. Maka jika engkau tidak suka daripada sifat mereka, kalau engkau membencinya, ya kan? Ada kata fa. Fa dalam Al-Quran, fa dalam Al-Quran bisa berarti if, bisa berarti jika, tapi juga bisa berarti when. Ketika. When. Apa beda if dan when? If adalah jika, belum tentu bisa terjadi. Tapi when itu pasti terjadi, tapi nggak tahu kapan. Nah, maka kata Al-Quran, fa'in karihtumuhunna. Ketika itu terjadi. Kenapa dikatakan ketika? Karena maka akan ada masa-masa di mana engkau tidak suka salah satu daripada sifatnya. Maka ketika itu terjadi, maka kata Al-Quran apa? Fa'asa an takrahu syai'a. Maka ketika ada sesuatu yang tidak kau sukai daripadanya, syai'a, something kamu tidak suka kepada dia, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi Allah jadikan yang lainnya itu engkau sukai, tapi lebih banyak daripada satu ini. Syai'a, something. Tapi katsira, khairan katsira, maka banyak sesuatu yang lain yang engkau akan sukai darinya. Ini ayat ini bukan hanya untuk suami istri loh. Lebih luas lagi. Ayat ini buat para millennials yang di luar sana yang mungkin mengatakan ini bukan tipe gue, ini bukan tipe gue. Nah, kenapa lo nggak lanjut? Bukan tipe gue, bukan tipe gue. Terus tipe lo yang kayak gimana? Oh, Masya Allah, ternyata pas nikah, waduh, bukan kayak gini yang gue impi-impikan selama ini. Gue ngebayanginnya yang kayak begini, ternyata gitu dapatnya yang begini, kok kayak gini. Tapi ternyata Allah berikan rahasianya. Memang bukan tipe kamu dalam hal fisik dan sifatnya, tapi ternyata di dalamnya memiliki kebaikan yang banyak. Contoh, dapat melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Contoh, dapat menjadi namanya Masya Allah, ketenangan, gak pernah minta sesuatu. Masya Allah, gak pernah memberatkan. Aduh, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, tapi Al-Quran Masya Allah memberikan kita penjelasan yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Ya Allah, Ustadz Syam, terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa mengambil manfaat yang banyak dari apa yang sudah dikaji oleh Ustadz Syam. Dan Umi, terima kasih banyak juga. Tadi udah ceramah mengenai seorang suami bagaimana harus menjadi pemimpin. Bukan hanya pencari nafkah, harus menjadi pengayom, tapi harus mempunyai kesabaran yang ekstra. Terima kasih banyak. Pemirsa sudah menyaksikan Sakinah dan insya Allah kita ketemu lagi. Nanti Umi mohon baca doa. Dilanjutkan Ustadz Syam untuk membaca sholawat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ya Allah, berkahilah pernikahan-pernikahan daripada keluarga kami. Berikanlah keberkahan dalam kesenangannya, berikanlah keberkahan dalam kesulitannya, karena yang pernikahan adalah ada sulit, ada juga masa senang. Maka kumpulkanlah keduanya dalam kebaikan-kebaikan yang banyak. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qamarun sidnan nabi qamarun wajamil sidnan nabi